Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fabian Zone, channel yang membahas informasi penting dan gak penting. Lama saya nggak bikin video guys. Kali ini saya mau bikin cara setting VGA biar nggak black screen. Sekalian saya mau bikin tutorial cara undervolt VGA yang saya pakai. Ternyata banyak VGA card yang beredar merupakan bekas mining karena mengingat harga Bitcoin yang crash alias jeblok pada akhir-akhir tahun ini ya, tahun 2022, dan ini sudah 2023 dan harga VGA masih murah guys. Jadi cocok kalau mau kalian pengen upgrade VGA kalian. Tapi kalian harus hati-hati karena VGA yang beredar sekarang merupakan VGA mining seperti yang saya katakan. Oke, kali ini saya menggunakan VGA RX 580 dari Shabir Nitro Plus 4GB dengan video RAM-nya atau VRAM-nya itu 4GB. Oke, biar nggak black screen karena sebelumnya saya mengalami black screen guys. Langsung saja kalian download aplikasi namanya Atik MDAQ Patcher. Ininya buat apa? Ini untuk membuka limit dari driver yang ada pada VGA tersebut ya. Ini Polaris itu banyak bugnya guys. Kalau kalian nggak mau ribet ya beli yang Nvidia. Tapi kalau kalian pengen ribet ya beli VGA Polaris dari AMD Radeon gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba karena harganya murah. Ya kita untung-untungan lah ya. Langsung saja kalian download Atik MDAQ, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian kita yes. Oke, setelah itu kita cek lagi apakah sudah ke patch. Oke, sudah patch ke drivernya. Dan di sini saya menggunakan driver mode dari Guru 3D. Nanti saya juga bikin tutorial bagaimana cara untuk memasang driver mode di VGA AMD ya guys, biar tahu gitu. Oke, langsung saja kita buka namanya AMD Software Adrenaline Edition guys. Setelah kebuka kalian klik aja pada menu performa kemudian tuning. Dan di sini saya menggunakan dua mode BIOS ya, dua mode BIOS. Yang pertama itu ada performa sama quiet. Di sini saya pilih yang quiet. Kamu bisa geser pada VGA-nya, ada tombolnya buat geser BIOS-nya. Kalau quiet itu cuma mentok di 1340 ya kalau untuk Nitro Shabir. Kalau untuk mode performa itu boost sampai 1410 mHz. Oke, langsung saja kita masuk ke custom manual tuning. Nah, di sini yang perlu kita setting adalah GPU tuning. Nah, di sini kalian nggak usah khawatir, cara ini aman. Nanti kalau terjadi crash itu wajar, nanti juga akan kembali ke settingan default apabila terjadi crash. Oke, masuk ke advanced control. Nah, di sini kita bisa lihat untuk settingan defaultnya si RX 580 ini menggunakan frekuensi 1340 ya. Jadi kita bisa diturunkan untuk frekuensinya. Oke. Untuk mencari frekuensi biasanya saya mencocokkan dengan base clocknya si AMD RX 580 yang benar-benar versi pabrikan ya, yaitu 1275. Dan saya di sini akan menggunakan voltage 990. Untuk state yang keenam saya akan turunkan dari 1300 ke 1250 mungkin. Di sini saya akan menyetnya ke 980. Nah, dari 1257 saya akan setting ke 1200.
Oke, saya set ke voltage-nya, milivoltnya saya set ke 970. Kemudian untuk yang sini dari 1215 saya set ke 1175. Saya set dari 1156 untuk milivoltnya saya ambil 960. Dan untuk yang sini saya pakai 1000 tadi dari angka berapa? Bentar. Saya pakai 1100 menggunakan voltase 950. Ya, kayak gini ya. Oke, setelah itu kita akan melakukan fan tuning. Ini wajib ya. Fan tuning ini tergantung PC kalian apakah thermalnya baik atau enggak. Berhubung saya belum pernah melakukan repasta, kalau saya tidak kasih kayak gini itu bisa tembus sampai 83 derajat, maka saya akan melakukan tuning fan atau tuning fan dengan kecepatan RPM yang tinggi. Jadi ketika kipasnya itu atau suhunya belum sampai 42 derajat, saya akan setnya ke angka 50% untuk fannya ya. Ini walaupun agak bising tapi nanti temperaturnya nggak bakalan nyentuh sampai 70 derajat, saya jamin ya. Apalagi undervolt ini selain mencegah black screen atau VGA crash, entah itu karena temperaturnya terlalu tinggi atau mungkin dari BIOSnya udah di limit, itu alhamdulillah bisa sembuh. Oke, kita langsung naikkan aja pas suhunya udah mencapai kira-kira kayak gini lah. Ketika 75 derajat dia akan melakukan ke 100% ini ya. Kemudian kita apply change. Nah, fannya udah mulai bekerja sesuai temperatur yang dihasilkan oleh GPU. Kok sampai 59 derajat? Ya, karena saya sedang melakukan recording, jadinya suhunya itu tinggi. Apabila cara ini nggak berhasil, kamu juga bisa menaikkan voltasenya dari angka 1990 dikurangi 10 gitu ya, dikurangi 10 dari 1000, dan ini dibiarkan saja ya. Biasanya beda power supply, beda untuk milivoltnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk melakukan undervolting. Saya juga nanti akan menaruh profil saya, link profil saya, jadi kalian bisa unduh, kemudian kalian bisa ekspor ya untuk beberapa settingan GPU saya. Di sini juga ada yang udah base tuning, nah seperti ini, juga ada yang overclocking juga ada. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada pertanyaan, saya ulangi lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.